Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di hari Jumat 5 November 2021. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita menjalani kehidupan kita hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berikan hidup dan napas buat kami sekeluarga dan diberikan kesehatan. Biarlah kami mampu menjalani hidup kami hari ini ramah, sabar, dan cakap dalam mengajar seperti yang dilakukan hamba-Mu Tuhan Timotius dalam pembacaan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu menolong hidup kami. Amin. Saudara-saudara, renungan kita di hari Jumat 5 November 2021 bertajuk Ramah, Sabar, dan Cakap Mengajar. Bacaan kita diambil dari 2 Timotius 2 ayat 24. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar. Apakah ada orang yang tidak pernah bertengkar di dalam hidupnya? Jika ada, dapat dibayangkan alangkah bahagianya keluarga dan orang yang mengenalnya. Dan orang yang mengenalnya, rumah tangganya dibangun dengan dasar kasih, kadang bisa saja terjadi. Dalam persekutuan jemaat, misalnya, Paulus menasihatkan kepada kita bahwa seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Mengapa Paulus menyatakan bahwa hamba Tuhan tidak boleh bertengkar? Hal ini sangat penting karena seorang hamba Tuhan merupakan alat Tuhan untuk menyampaikan kehendaknya bagi jemaat. Hamba Tuhan adalah wakil Kristus di dunia ini untuk menyampaikan rahmat dan anugerah. Peran hamba Tuhan yang demikianlah membuat Paulus memberi nasihat agar dalam menetapkan pelayan di jemaat selektif. Syarat-syarat jadi pelayan dapat kita baca dalam 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26, lalu Titus 1 ayat 5 sampai 16. Dalam renungan pagi hari Jumat ini ada 4 hal yang Paulus utarakan tentang hamba Tuhan. Yaitu pertama, tidak boleh bertengkar. Saudara-saudara, bertengkar adalah salah satu dari kata yang menjelaskan perseteruan. Jika seseorang bertengkar, tentu yang terjadi adalah kegaduhan dan jauh dari keharmonisan, kerukunan. Bukankah kita sudah dijadikan anak-anak Tuhan? Kita adalah anak-anak Allah yang hidup dalam damai. Hidup dalam damai bukan berarti tidak bisa berbeda, karena Alkitab sangat menghargai perbedaan. Namun hal yang dilarang adalah bertengkar. Jika seseorang bertengkar, maka semua tenaga kekuatan diarahkan untuk melumpuhkan lawan. Orang lain dianggap sebagai musuh dan harus dijauhkan. Orang yang bertengkar pasti melukai dan saat luka akan ada tersimpan dendam yang siap dibalaskan. Dengan pemahaman demikian, kita mengerti bahwa dalam pertengkaran seseorang menempatkan orang lain sebagai musuh. Kedua, hamba Tuhan adalah ramah. Jika dalam bertengkar orang lain dianggap musuh, maka dalam sikap ramah memperlakukan orang lain secara positif. Seseorang yang ramah menganggap orang lain sebagai orang yang harus dihormati, dilayani, penuh ketulusan dan kelemah lembutan. Di dalam sikap ramah, seseorang menempatkan orang lain lebih tinggi. Ramah berarti bersedia mempersembahkan apa yang ada padanya untuk menyenangkan orang lain. Ketiga, hamba Tuhan sabar. Sabar dapat diartikan dalam 2 sikap. Yang pertama dari segi waktu.
Seseorang yang sabar menunggu hingga waktu yang ditentukan tiba. Sabar yang kedua adalah keuletan, hati yang dapat menerima keadaan yang terjadi. Sabar berarti suasana batin yang tenang dan teduh, sekalipun diperlakukan tidak baik, ditindas oleh orang lain dengan berbagai macam persoalan. Tidak ada inisiatif untuk membalasnya, termasuk di dalam hatinya. Itu sabar. Keempat, menurut 2 Timotius, cakap mengajar. Seorang hamba Tuhan pasti mengajar. Mengajar firman Tuhan bagi umatnya, dan dalam mengajar seorang hamba Tuhan harus membenahi dirinya agar dapat mengajarkan kehendak Allah. Yesus menjadi guru dan teladan yang baik dalam mengajar. Sederhana namun mendalam, berumpama sehingga mudah dimengerti. Sebut saja dalam hal ini hamba Tuhan adalah sebagai seorang pendeta. Saya menyadari bahwa tidak mudah mengajar. Sering saya menyadari bahwa jemaat yang mendengarkannya pun bosan, boring, dan lain sebagainya. Tetapi tetap berusaha agar supaya setiap mengajar mempersiapkan bahan sebaik mungkin yang harus saya persiapkan. Cakap mengajar bukan dipahami sebagai keterampilan, namun kemurnian, kejujuran, dan ketulusan hati. Keempat hal inilah yang tentunya bukanlah ditujukan hanya kepada hamba Tuhan dalam pengertian pendeta, tapi bisa pada siapa saja orang percaya. Karena itu mari terus mengasah dan menempa diri kita menjadi pribadi yang mulia, yang berkenan kepada Allah, dan menjadi persembahan yang hidup. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, inilah syukur kami oleh karena Tuhan sudah memelihara hidup kami. Biarlah kami terus melakukan banyak perbaikan ketika kami boleh mempelajari apa yang Timotius lakukan Tuhan. Sabar, ramah, cakap dalam mengajar, dan terlebih lagi Tuhan menghindari pertengkaran. Inilah motivasi kami Tuhan dalam hidup kami. Biarlah nama Tuhan yang kami permuliakan, dan kami mau belajar dari hamba-Mu Timotius. Dalam nama Yesus kami memohon dan mengucap syukur di pagi hari ini. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Sombama Jehovah de batata, amen, haleluya. Sikong langita, no isina, amen, haleluya. Benahita lau, basingga tujolona, amen, haleluya. Nasokal jalanan, badiado Jehovah, amen, haleluya. Haleluya, Edehon, amen, haleluya, Edehon, amen, haleluya, Edehon, amen, haleluya. Cima Jehovah de batata, amen, haleluya, para siro